Dari kolnya kita udah rendam air es. Waktu potong wortelnya sama potong lobaknya, dia jangan terlalu tipis juga. Rasanya pastinya rame. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin salad ala Hokben ya. Jadi ini cukup banyak di request juga. Dan salad ala Hokben ini selain dia simple juga bisa disimpan di kulkas, khususnya acarnya ya. Kalau acar dia kan cukup tahan lama. Termasuk sama nanti untuk bumbu dressing atau mayonya juga ini bisa kalian simpan di kulkas juga. Oke, untuk bahan-bahan sayurnya ya, di sini aku gunakan wortel dan juga lobak. Ini untuk bikin acarnya. Tapi kalau kalian lagi nggak ada lobak, mau wortel doang juga masih bisa. Dan juga aku akan tambah kol ya. Kalau kolnya kita nggak akan bikin acar. Nah, untuk larutan acarnya itu kita akan perlu cuka, gula, garam, dan juga air. Di sini aku gunakan cukanya cuka meja biasa ya. Jadi cukanya udah cukup strong. Nah, mungkin kalau misalnya kalian menggunakan cuka yang lebih mild seperti cuka beras dan lain-lain, itu dia komposisinya bisa ditambah sedikit. Lalu untuk saus mayonya, di sini kita akan bikin stylenya seperti Thousand Island yang sangat simple ya. Di sini kita perlu mayones. Kalau mau lebih mirip sama yang Hokben, pilih mayonya ini yang putih creamy dan teksturnya tuh ringan atau airy ya, bukan yang terlalu padat. Lalu kita perlu saus tomat dan kental manis. Kental manis selain pastinya fungsinya untuk nambah manis, dia juga akan kasih rasanya lebih creamy. Lalu bahan yang terakhir ini opsional ya, aku akan tambahkan mustard. Kalau misalnya kalian nggak ada mustard, ini tinggal di skip aja. Mustard ini tujuannya supaya cita rasanya dia sedikit lebih tangy ya, lebih tajam, itu sesuai selera. Lalu paling nanti kalau kurang asin kita tinggal tambah garam, suka merica tinggal tambah merica ya. Oke, pertama ini kita akan persiapkan dulu sayuran untuk acarnya. Oke, di sini untuk wortel dan juga lobaknya kita akan potong seperti korek api ya. Kalian bisa gunakan parutan kasar, tapi kalau aku lebih suka pakai yang vegetable shredder kayak gini ya. Jadi dia memang kotak-kotak, bukan tipis-tipis, supaya nanti tekstur crunchy-nya lebih dapet. Atau banyak juga alat-alat lain yang bisa kalian gunakan, atau kalau mau manual pakai pisau juga boleh. Nanti aku akan kasih lihat ya. Oke, untuk wortelnya ini tinggal kita serut aja ya. Nah, ini jangan terlalu panjang juga ukurannya, disesuaikan. Kalau kepanjangan juga boleh, nanti tinggal dibelah dua ya. Nah, ini beda ya hasilnya kalau sama diparut. Kalau parut tuh kan cenderung tipis-tipis. Nah, kalau ini tuh lebih ada gigitannya ya, dia beneran kayak korek api. Jadi nanti hasilnya juga untuk teksturnya dia lebih crunchy. Kalau diparut itu cenderung dia lebih kecil-kecil gitu ya. Oke, kalau udah sekarang kita akan proses lobaknya. Caranya sama ya, bisa pakai shredder kayak gini, atau kalau mau pakai pisau paling gampang menurutku kayak gini. Kita pertama potong miring-miring dulu semuanya tipis-tipis ya. Terus kalau udah tinggal kita susun potongannya dan tinggal kita iris memanjang seperti ini. Sama ya, untuk tebal tipisnya juga boleh disesuaikan. Semakin tebal pastinya nanti gigitannya dia semakin berasa gitu. Oke, di sini aku pakai satu aja cukup. Kurang lebih sih ini dia lebih sedikit dibanding wortelnya ya, tapi itu balik lagi sesuai dengan selera. Sayuran untuk acarnya udah siap, sekarang tinggal kita bikin larutan acarnya. Untuk larutan acarnya ini kita akan bikin hot pickle ya. Jadi kita akan masak dulu mulai dari gula, cuka, garam, dan juga air. Nah, cukanya ini juga nanti kalian boleh cicipin ya, sesuaikan. Di sini aku pakai cuka meja biasa. Kalau kalian pakai cuka beras mungkin perlu ditambah 1-2 sendok lagi. Terus ini tinggal kita masak aja sampai gulanya semua larut, baru kita akan campur ke dalam wortel dan lobaknya. Nah, untuk metode hot pickle ini dengan memasak larutannya dulu, pastinya dia akan lebih cepat jadinya karena kan kita masak gulanya juga lebih cepat larut. Dan juga aroma cukanya dia nggak terlalu tajam. Dan yang ketiga ini cocok untuk membuat acar atau pickling bahan-bahan yang mungkin memang keras ya, crunchy seperti wortel, lalu lobak. Terus kalau kalian mau bikin acar bawang merah utuh atau cabai rawit utuh ya, ini pakai metode yang liquid panas ini dia jadi lebih cepat. Nah, ini kita akan tunggu sesaat dia sampai nggak terlalu panas dan kita akan masukkan ke dalam kulkas nantinya. Sambil tunggu ini aku akan iris-iris untuk kolnya ya. Untuk kol ini kalau kalian mau pakai kol nggak pakai kol terserah.
Nah, untuk kolnya ini lebih enak sih menurutku memang di slice tipis-tipis ya, karena kalau terlalu tebal pastinya dari aromanya, teksturnya juga kurang menarik gitu. Dan kalau udah, ini kolnya aku akan rendam ya di air es kayak gini. Nih tujuannya dia supaya rasa manisnya lebih keluar dan juga teksturnya dia lebih crunchy gitu. Pastinya lebih seger ya kalau menyajikan salad dalam keadaan dingin. Nah, ini keduanya sekarang kita akan masukkan ke dalam kulkas. Sambil nunggu, ini kita tinggal campur aja untuk dressing atau untuk mayonya. Kita akan campur mayones, saus tomat, dan juga kental manis ya. Kalau misalnya kalian mau ada versi sedikit pedesnya, bisa tambah saus sambal juga. Ini aku akan tambahin mustard, garam, dan juga merica. Terus kita akan aduk rata. Dan kalau udah, tinggal kita cicipin aja. Jadi kalau bikin saus salad, itu dia harus kerasa ya, mulai dari asam, manis, terus juga pastinya ada sedikit gurih. Oh ya, tapi jangan lupa disesuaikan juga, karena kalau untuk salad yang model kayak gini kan kita akan sajikannya dengan pickle atau dengan acar yang udah asam. Jadi nggak perlu terlalu asam juga, dia bakalan cocok. Dressingnya ini udah siap, tinggal kita siapkan acarnya sama kolnya yang udah dingin. Ini segar, creamy ya, asam, manis, rasanya pastinya rame. Lalu selain dari rasa acarnya ya, rasa dressingnya yang akan bikin bener-bener segar juga pastinya teksturnya. Dari kolnya kita udah rendam air es, dia jadinya crunchy, dingin, terus juga manis. Lalu tekstur acarnya juga dia segar ya, itu tadi waktu potong wortelnya sama potong lobaknya. Dia jangan terlalu tipis juga, jadi gigitannya masih ada. Selain untuk hidangan-hidangan yang seperti di Hokben ya, gorengan, kalau nggak sama nasi dan lain-lain, pastinya salad ini juga bisa jadi hidangan lainnya. Sama halnya juga, dressingnya ini juga serbaguna. Selain jadi dressing salad, bisa juga jadi cocolan. Oke, kalau gitu habis ini juga aku akan share resep egg chicken roll ala Hokben juga, jadi pastikan stay tune terus. Kalau request tag ke Devina Hermawan at Devi's Pantry, like, subscribe, share. Jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. See you in the next video.